Pemain sepak bola termasuk atlet dengan bayaran tertinggi di dunia. Namun tidak semua pemain ternama mengejar gaji tinggi saat memutuskan pindah ke klub lain. Ada yang mengutamakan jam terbang bermain, kenyamanan lingkungan, hingga faktor keluarga. Nah, berikut ini adalah 6 pemain yang rela turun gaji demi bermain di klub baru. Pertama, Kylian Mbappe. Kylian Mbappe merupakan bintang utama di Real Madrid saat ini. Di klub sebelumnya yaitu PSG, dia mendapat gaji menggiurkan sebesar 1,1 juta pounds atau sekitar 23 miliar rupiah per minggu. Namun setelah kontraknya bersama PSG habis, Mbappe melanjutkan karirnya di Spanyol dengan bergabung ke Real Madrid. Nah, di sini Mbappe harus menurunkan gajinya untuk pindah ke Santiago Bernabeu. Dengan durasi kontrak 5 tahun bersama Real Madrid, Mbappe kini membawa pulang gaji mingguan sekitar 500.000 pounds atau sekitar 10 miliar rupiah per minggu. Gajinya tersebut turun lebih dari 50% dari gaji yang didapatkan dirinya ketika di PSG. Kedua, Lionel Messi. Lionel Messi adalah pemain dengan penghasilan tertinggi dalam sejarah Barcelona. Bintang Argentina itu juga membawa pulang banyak uang saat berada di PSG. Messi mendapatkan gaji sebesar 1 juta pounds atau sekitar 20,9 miliar rupiah per minggu di Paris. Namun setelah itu, Messi menerima pemotongan gaji sebesar 80% untuk bergabung dengan klub MLS Inter Miami tahun lalu. Meski gaji pokok Messi jauh lebih rendah, dia tetap mendapat bonus yang cukup besar karena La Pulga akan kecipratan uang dari para sponsor seperti Adidas dan Apple. Ketiga, Antonio Griezmann. Ada banyak pemain kelas dunia yang gagal memenuhi harapan selama bermain di Barcelona. Antonio Griezmann tentu saja termasuk dalam kategori itu. Pemain Prancis itu dikontrak dengan harga lebih dari 100 juta pounds dan memperoleh lebih dari 600.000 pounds atau sekitar 12,6 miliar rupiah per minggu. Namun dia gagal menunjukkan performa terbaiknya di Camp Nou. Nah, setelah gagal di Barcelona, Griezmann akhirnya kembali ke Atletico Madrid. Untuk bergabung kembali dengan tim asuhan Diego Simeone pada tahun 2022, ia harus menurunkan gajinya lebih dari 400.000 pounds per minggu. Keempat, Zlatan Ibrahimovic. Pada tahun 2017, Zlatan Ibrahimovic merupakan salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Manchester United. Namun Ibrahimovic harus menurunkan gajinya secara signifikan untuk bergabung dengan LA Galaxy pada tahun 2018. Ibrahimovic tidak berstatus designated player atau pemain yang ditunjuk di LA Galaxy. Karena itu, gaji awal pemain asal Swedia tersebut hanya sebesar 22.000 pounds per minggu. Namun di tahun keduanya bersama klub tersebut, Ibrahimovic memenuhi syarat untuk menjadi designated player. Gajinya kemudian dinaikkan menjadi lebih dari 100.000 pounds atau sekitar 2 miliar rupiah per minggu. Kelima, Alexis Sanchez. Alexis Sanchez tidak menunjukkan performa yang mengesankan saat berseragam Manchester United. Padahal setan merah membayarnya sebesar 350.000 pounds per minggu. Sanchez saat itu hanya mencetak 5 gol untuk Manchester United. Kemudian pemain asal Chile itu pun terpaksa menurunkan gajinya yang besar untuk memulai karirnya di tempat lain. Saat itu dirinya bergabung dengan Inter Milan. Sanchez menerima gaji senilai 145.000 pounds atau sekitar 3 miliar rupiah per minggu. Turun lebih dari 50% dari gajinya ketika di Old Trafford. Keenam, Gianluigi Buffon. Buffon pernah bermain untuk PSG. Kiper asal Italia tersebut memperoleh gaji sekitar 7 juta pounds selama 1 musim bersama PSG. Meskipun memiliki kontrak yang menggiurkan di Prancis, Buffon memutuskan untuk kembali ke Italia untuk balik ke klub lamanya Juventus. Nah, ketika kembali ke Allianz Stadium, Buffon saat itu sudah berusia 41 tahun dan hanya menjadi kiper pelapis. Demi bergabung dengan Juventus, ia rela menurunkan gajinya sebesar 66% dari pendapatannya ketika di PSG. Nah, itulah 6 pemain yang rela menurunkan gajinya demi bergabung dengan klub baru. Pastinya banyak pertimbangan yang membuat mereka rela menurunkan gajinya tersebut. Terbaru adalah Kylian Mbappe. Menarik ditunggu apakah keputusan Mbappe untuk bergabung dengan Real Madrid sudah tepat atau justru menjadi blunder untuk dirinya sendiri. Kalian mau gua bahas apa lagi? Komen aja di bawah dan sampai jumpa di video berikutnya.